27. 27 ya? Iya, 27. Jalan 28 tahun. Jalan 28. Sudah lewat Perak ya? Perak 25 kan? Awak sebetulnya Nggak merasa nggak lama ya? merasa ada perak, ada apa, pokoknya dijalani gitu. Ya, jalani. Yang pasti apa namanya ya? Hubungan. Ini apa namanya? Hubungan lah ya. Hubungan di antara kita itu adalah ibadah itu. Jadi ibadah ya, ibadah. Ya, betul. Ibadah, tapi ini ya, merasa selalu ya saling ini ya, saling mengisi ya, intinya Termasuk isi dompet. saling memberikan kebahagiaan. Enggak siukan itu ya pertama ya. Ya, jadi kalau ayat yang paling berkenaan dengan itu min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya litaskunu ilaiha. Jadi fungsi dari hubungan pernikahan itu adalah membangun ketenangan gitu. Iya kan? Ya. Ya, jadi jikalau ketenangan itu dapat, maka itulah kebahagiaan. Jadi Sakinah, ya? Di Al-Quran kayaknya nggak ada tuh disuruh untuk mengejar kebahagiaan, karena dalam hidup itu nggak selamanya kita berada dalam sesuatu yang zona nyaman ya. Misalnya gini, orang kalau dalam kondisi menghadapi ujian, dia stres atau bahagia biasanya? Hah? Stres. Tapi kalau kemudian dia tahu bahwa ujian itu menandakan dia sudah mencapai level tertentu dalam hidup dan itu prestasi, dia stres atau bahagia? Bahagia. Pasti terasa bahagia. Nah, jadi sebetulnya kita bukan mencari bahagia, tapi mencari ketenangan gitu. Pasti kalau udah tenang itu juga akan bahagia. Ya, udah pasti. Tapi ketahui bahwa hidup tuh nggak selalu lurus. Ya, nggak selalu mulus. Ya. Rumah tangga juga gitu. Ya. Nggak selalu. Jadi Pasti perlu ada kemampuan. Nah, untuk kemampuan itu gimana? Ya, kalau kemampuan itu Jadi kalau dari sisi ayat Quran yang mengulas tadi. Gimana tadi untuk merasa mampu ya, mampu menjalani ini sebenarnya pertama mungkin ya meyakinkan di diri bahwa ini adalah pilihan ya, pilihan Allah untuk kita, pasangan hidup kita adalah pilihan Allah untuk kita gitu ya. Dua insan yang berbeda latar belakang gitu ya. Jadi menerima kekurangan itu sama artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah gitu. Jadi dan mungkin juga waktu istilahnya mengokohkan ya, menguatkan karena itu tadi dengan usia pernikahan mungkin yang masih muda itu terkadang kan banyak hal-hal mungkin ya itu tadi menyatukan pikiran hati ya. Tapi dengan waktu terkadang itu juga bisa membantu gitu. Tapi nikmati semuanya. Menikah itu sebuah ibadah dan meyakinkan bahwa inilah yang terbaik ya Allah kasih kepada kita. Terkait dengan upaya apa tadi Ada yang mau nanya tuh bentar Bi. Oh ya, ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya nih. Jadi selama 27 tahun itu pasti ada berantem. Pasti. Siapa yang paling lebih sabar? Kalau sabar Abi ya. Iya. Ya, kalau sabarnya itu Abi gitu. Karena mengerti ya, mungkin lebih banyak mengerti bagaimana. Tapi sabar bukan arti kekalahan ya. Ya. Jadi kalau ada teori untuk menundukkan seseorang itu bukan kita mengatakan tentang diri kita, tapi tentang orang itu, sehingga orang itu kemudian akan merasa nyaman dengan kita. Ketika orang nyaman dengan kita, itu berarti orang sebetulnya udah tunduk dengan kita. Jadi sabar itu bukan berarti menundukkan ya. Bukan kelemahan. Ya, tapi itu tadi sabar ya. Kalau pertanyaannya siapa yang lebih sabar, Abi lebih sabar gitu.
mengerti apa keinginan, mengerti perasaan gitu ya. Lebih peka sebenarnya. Abi lebih peka. Ya, kenapa tuh? Karena kita tahu bahwa pasangan kita, ya, Umi Irfa ini, dia betul-betul menjadi backup kita. Nah, backup di saat kita lagi perlu ada support, ya. Nah, ibarat dia datang seperti memberi penyelamatan. Gitu ya. Iya. Baru tahu. Jadi harus kita sebetulnya bukan mau menimpali ya, tapi itulah kesabaran itu sebetulnya adalah bayaran gitu. Jadi misalnya kalau sabar itu pasti ini ya. ya, Ada ganjaran lah paling tidak, walaupun tadi bukan berarti harus. jadi itulah take and give. Nah, jadi gini, tadi cerita tentang saling ya. Saling. Jadi saling itu adalah implementasi dari ayat Quran itu kan mengatakan begini, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya kan? Aku jadikan bagi kalian itu mawaddah warahmah. Ja'ala itu berarti dari Allah yang membuat, ya. Nah, mawaddah itu artinya apa? Mawaddah itu artinya cinta. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi cinta memang itu memang tumbuh di diri kita, dan cinta itu biasanya hal-hal yang bersifat lahiriah gitu. Ya, zahir ya. Zahir. Fisik lah ya. Ya, mungkin fisik. ya. Nah, dan kenapa Tuhan menyebutkan mawaddah? Karena memang orang pada awalnya itu memang tidak bisa dipungkiri menikahi wanita karena kecantikannya, hartanya, nasabnya, apalagi satu lagi, Iya, karena keturunannya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang lahiriah. Maka ya betul memang cinta, dan cinta itu yang membuat orang kuat untuk bersatu, berpasangan kan gitu. Tapi ingat bahwa yang namanya cinta itu tadi apa? Fisik. Fisik itu pasti akan pudar. luntur. Maka sekiranya tidak ada kata rahmat, selesai semuanya. Nah, tapi dikunci dengan dikawal dengan kata-kata rahmat itu kasih sayang. Nah, cinta itu bisa pudar, tapi kasih sayang itu bisa bertambah. Dengan usia. Semakin orang beriman, semakin orang bertambah wawasan, semakin orang tahu tentang kehidupan, itu akan lebih bersifat lebih menyayangi gitu. Dan itulah yang akan mengikat ikatan itu selamanya. Sehingga saling menjaga. Nah, kata kunci rahmat itu kalau rahmat cinta tadi itu biasanya memberi. Orang kalau cinta itu siap berkorban dia untuk memberi, walaupun tidak tidak berharap yang seimbang. Tapi kalau udah namanya kasih sayang itu memang saling. Itulah saling menghargai, saling mengetahui hak dan kewajiban, saling mengetahui fungsinya gitu kan. Nah, dan tahu bagaimana saling asih lah ya. Dan adalah tepat jikalau ada orang mengatakan loving is caring, ya. Cinta itu adalah merawat dan menjaga gitu. Karena cinta yang sifatnya fisik itu akan berakhir, tapi kasih sayang itu dia akan tetap tumbuh kalau kita jaga. Dia bisa apa ya? Nah, disitulah arti kata saling itu penting. Saling itu penting. Itu ayat Quran. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itulah ininya. Itulah rahasia, bukan rahasia ya sebenarnya. Itu yang dirasakan. Itulah menjaga. Jadi kalau semakin lanjut usia pernikahan, itu nggak boleh ada yang egois gitu. Dia saling mengerti. Itu tadi Mengerti bahwa pasangan kita perempuan, dan yang perempuan pun mengerti bahwa pasangannya itu adalah laki-laki gitu. Nah, itu kenapa tuh? yang terjadi saat ini kan kita bisa lihat banyaknya perceraian, apalagi masa pandemi kemarin. Nah, Ustadz sama Umi ini gimana menjaga sampai di usia 27 tahun ini? Apa sih yang sudah dilakuin
menjaga keharmonisan sampai sekarang masih mesra? Apa ya? Sebenarnya nggak ada tips khusus. Cuman memang apa ya? Komunikasi lah. Komunikasi itu memang selalu terjaga. Mudah-mudahan insya Allah tetap terjaga. Segalanya itu sering diobrolin gitu. Jadi kalau istilahnya kalau mau jalan gitu ya, kadang berdua di mobil ngobrol gitu apa gitu kan. Ngobrol Nah. terus ya sambil dipegang tangannya. Dia biasanya ada energi yang ada mengalir energi, gitu. Terus di rumah juga ada sesuatu yang ini diobrolin, saling mendengar aja, saling mendengar. Ya mendengar artinya hearing ya. Dengar itu apa cerita pasangan kita. Ya. Jadi jangan kita aja yang mau didengar gitu. Tapi kita juga harus mendengar cerita dari suami ataupun istri. Gitu ya, Bi? Ya. Dan juga jangan over ekspektasi. Ya. Tadi kan pasangan itu yang memang dipilihkan. Jadi jangan over ekspektasi. Ya berharap sempurna Sempurna gitu, ideal enggak? enggak. Dan di dalam Quran itu kan juga dikatakan kalau sekiranya ada yang tidak menyenangi di hati kalian, lihat kelebihan yang lain Ya. gitu. Ya. Dan masih banyak mungkin cara untuk bisa seperti itu. Umpamanya bagaimana memaintain mawaddah tadi yang mungkin luntur itu. Ingat aja dulu waktu, makanya ya Umi, foto Umi itu waktu masih muda itu ada tersimpan gitu loh. Dulu gini gitu ya. Dulu gini gitu. Ingat dulu, oh gitu. Tapi bukan berarti dulu begini, sekarang kok nggak gini lagi. Bukan begitu juga. Enggak ya. gitu. Itu adalah cara kita untuk mememori. Memori. Ya, Itu adalah salah satu cara yang ya betul. ini. Mengingat-ingat yang dulu gitu ya. Yang indah-indah gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan pun akan mensupport manakala nilai rahmat itu kita pedulikan, kita upayakan gitu. Nah, itulah tadi makna saling menghormati, saling mengerti masing-masing. Oke, mantap ya tuannya. Ini terakhir Ustaz. Pesan singkat, sikitlah apa sih kata-kata tentang pasangan itu dari Umi dan dari Ustaz. Tentang pasangan. Iya, singkat aja. Pasangan itu cerminan diri. Pasangan itu adalah bagian dari hidup kita yang tanpa dia ibarat burung itu akan dia hanya bergerak dengan satu sayap. Itulah pasangan itu. Yang mana itu? Yang betul ini apa ini? Itu tadi. Ya, dua-duanya betul. Dua-dua Menurut betul. yang kita pahami kan gitu. terakhir lagi nih. Jadi itu Terakhir lagi. Sikitlah pesan untuk pasangan-pasangan yang udah di lewat masa perak tadi tuh ya, periode perak katanya tadi. Nah, gimana? Kayaknya nggak pantas kita ngasih pesan-pesan tuh yang biasa. Karena kita pun sharing aja, sedikit sharing gimana yang pasangan-pasangan perak nih, kan nggak banyak juga pasangan yang masih manggil sayang-sayangan. Oh, gitu ya. Ya. kita rasanya masih baru-baru Masih baru, menikah aja. iya. Ingatnya gitu. Jadi memang harus masih banyak belajar kan. Intinya dan kita juga belajar dari orang-orang tua kita gitu ya. Sering ngobrol gimana mereka menjalani, ada yang lebih lama dari kita gitu ya. Memupuk cinta itu. Iya. Terus subur. Dan upayakan untuk tetap menarik bagi pasangan kita gitu. Jadi bagi laki-laki juga jangan maksa pasangan kita yang harus menarik buat kita, tapi kita enggak, kita juga harus iya gitu. Juga harus berupaya tetap menarik, bahkan hadir dengan kehangatan gitu.